Menjelang mudik hari raya yang biasanya dilakukan H-7 jelang Lebaran dan nantinya juga ada arus balik setelahnya, maka bagi Anda pengguna kendaraan pribadi dan juga harus melewati jalan tol, pastikan saldo e-tol Anda cukup. Dan kemudian ini nih harus dicatat, tidak menggunakan satu kartu untuk dua kendaraan berbeda atau Anda akan terkena tilang. Karena pemirsa, perkara saldo e-tol yang tidak cukup atau berganti kartu e-tol ini bisa merugikan baik bagi pengendara lain yang harus menunggu atau antri sampai kerugian yang bisa Anda alami secara keuangan. Kita akan bahas pemirsa ini terkait dengan saldo e-tol yang rawan terkena denda kalau Anda tidak perhatikan aturannya. Mengapa ini kemudian bisa muncul ramai di media sosial? Karena ada yang viral pemirsa, yaitu salah satu pengendara yang mengupload video dirinya tidak tahu kalau dirinya ini melanggar aturan. Yaitu salah satu pengendara mobil ini menggunakan kartu e-tol untuk dua mobil dan itu dilakukan pada saat masuk ke tol Mojokerto untuk menuju ke arah Madiun. Dan berapa pemirsa total yang harus denda dibayarkan, yaitu Rp800.000. Jadi ketika ada mobil pertama ini pemirsa hendak masuk melalui tol Mojokerto, tapi ternyata kartunya dikatakan mengalami masalah. Oleh karena itu, sang pengendara kemudian meminjam kartu e-tol milik temannya yang berbeda kendaraan, lalu kemudian melakukan tap di gardu tol tersebut. Setelah mau keluar ke tol Madiun menggunakan kartu e-tol yang berbeda, maka sang pengemudi pun kaget karena biaya tol yang harusnya hanya dipatok sekitar 130 ribuan malah didenda menjadi Rp800.000 karena menggunakan dua kartu tol yang berbeda. Dan dirinya mengaku sang pengemudi ini tidak mengetahui adanya sosialisasi terkait dengan hal tersebut pemirsa. Itu yang kemudian ramai di media sosial. Lalu pemirsa, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan ketika memang kendala-kendala seperti kartu e-tol ini bermasalah begitu ketika kita nantinya akan mudik atau arus balik di musim Lebaran nanti pemirsa. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah Anda harus bisa mencari tempat pengisian saldo di rest area. Biasanya di rest area itu sudah disediakan banyak sekali tempat-tempat untuk kita bisa mengisi saldo e-tol atau e-money kita. Dan yang kedua, kalau memang tidak ada rest area terdekat di situ tapi Anda sudah harus keluar atau sudah terlanjur masuk ke gardu tol pemirsa, maka Anda itu bisa sebenarnya menekan tombol bantuan yang ada di gardu tol. Biasanya warnanya merah, Anda tinggal pencet di situ dan nanti petugas akan bisa menghubungi Anda dan nanti Anda bisa langsung meminta bantuan petugas untuk kemudian bisa mengisi ulang atau top up. Dan yang terakhir pemirsa, ini sih harusnya sudah menjadi kesadaran diri Anda ya pemirsa, sebelum Anda melakukan perjalanan, apalagi perjalanan jauh ke kampung halaman, maka pastikan saldo Anda itu cukup. Dan kalau memang ternyata tidak cukup pemirsa, maka Anda bisa melakukan top up melalui m-banking atau melalui sejumlah e-commerce secara online pemirsa. Terkait dengan adanya fenomena seperti ini pemirsa, orang yang mengatakan tidak tahu terkait dengan sosialisasi ini dan kemudian akhirnya melanggar aturan sampai akhirnya didenda. Apa yang kemudian disampaikan berikutnya oleh Jasa Marga untuk menanggapi ini. EVP PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, Sony Saputra ini mengatakan sebenarnya aturannya sudah jelas. Di sini saya bacakan lagi pemirsa. Aturan ini mengacu pada pasal 86 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol yang menyatakan pengguna jalan tol yang tidak dapat menunjukkan bukti tanda masuk yang benar saat membayar dapat dikenakan denda. Besaran denda yang dikenakan adalah 2 kali tarif tol jarak terjauh pada ruas jalan tol dengan sistem tertutup. Jadi artinya pemirsa, definisi yang dikatakan pengguna jalan tol yang tidak dapat menunjukkan bukti tanda yang masuk yang benar itu adalah ketika kita menggunakan dua kartu yang berbeda. Jadi ketika kita menggunakan dua kartu yang berbeda itu masuk dalam kategori kita tidak bisa menunjukkan bukti tanda masuk yang benar. Karena sekali lagi beda kartunya pemirsa. Dan berikutnya yang kita juga harus cermati adalah bagaimana kemudian alternatif atau solusi yang juga disediakan oleh PT Jasa Marga agar kemudian bisa menciptakan liburan Lebaran dan juga nanti arus balik ini yang lebih lancar selama musim arus mudik dan juga arus balik. Yang pertama, ada sejumlah ruas tol yang dibebaskan tarifnya pemirsa. Setidaknya ada 3 ruas. Yang pertama, ini ada di tol Solo Yogyakarta di segmen Prambanan
Purwomartani. Itu kalau tidak salah sepanjang 6,78 km yang biasanya dioperasikan harus membayar, harus kita tap begitu pemirsa, ada pungutannya, tapi untuk musim lebaran nanti itu tidak diberlakukan. Lalu kemudian ada di tol Probolinggo Banyuwangi, khususnya di segmen Gending Paiton itu sepanjang 23,47 km. Dan yang berikutnya ada juga di tol Jakarta Cikampek 2 Selatan yang dimulai dari Sadang sampai dengan Bojongmangu atau itu sepanjang 31,25 km. Jadi 3 ruas tol ini pemirsa Anda bisa catat bahwa nantinya akan dibebaskan dari tarif tol. Tapi bukan berarti ya pemirsa, sekali lagi saya ingatkan, bukan berarti kemudian ada pembebasan tarif tol ini kemudian Anda jadi lupa untuk mengisi saldo e-tol Anda karena ini sangat esensial. Dan ada juga pemirsa, selain pembebasan tadi penarikan tarif tol, ada juga diskon untuk tarif tol yang bisa dinikmati oleh masyarakat pada saat mudik. Diskon untuk tarif tol ini sebesar 20% pemirsa di sejumlah ruas pada periode Lebaran 2025. Tepatnya itu pada tanggal 24 sampai 27 Maret 2025. Artinya pada saat sebelum Lebaran, dan kemudian setelah Lebaran yaitu pada tanggal 8 sampai dengan 9 April 2025. Jadi dari pemaparan saya dari pertama sampai dengan akhir ini pemirsa, yang harus diperhatikan bagi Anda calon pemudik nantinya yang akan kembali ke kampung halaman, jangan lupa untuk selalu ingat, awas denda e-tol di jalur mudik. Anda harus selalu ingat, pastikan bahwa kartu e-tol Anda itu cukup saldonya. Kalau tidak, nanti Anda sudah terlanjur masuk ke gardu tol, malah membuat sejumlah kemacetan panjang yang membuat nantinya dampak untuk mereka yang mau mudik ini jadi lebih terhambat, jalanan jadi lebih macet, dan bahkan Anda juga bisa terogoh koceknya. Semoga saran ini kemudian bisa Anda praktekkan dan menjadi antisipasi Anda sebelum melakukan libur Lebaran mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.